Indonesia memiliki keunggulan dalam mengembangkan ekosistem industri dan keuangan berbasis syariah. Hal tersebut seiring dengan besarnya populasi umat muslim di tanah air yang merupakan modal utama dari laju pasar keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan alias OJK mencatat aset dan pembiayaan ekonomi syariah menunjukkan pertumbuhan seperti literasi keuangan yang meningkat dari 40% menjadi 43%. Namun sayangnya, tingkat inklusi segmen keuangan ini justru stagnan atau sedikit turun menjadi sekitar 39%. Nah sekarang literasinya naik sudah ke 43, tapi inklusinya flat atau bahkan cenderung turun sedikit, tetap ke 13. Jadi ini yang menjadi menarik, PR kita, lantas kenapa syariah belum menjadi mainstream dari tadi mereka yang sudah kenal halal haram, kurang lebih literasi syariahnya tahu, tapi dia tidak mau berbank syariah. Ini agak berbalik dengan konvensional, di mana literasi dan inklusi bahkan lebih tinggi. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Abdul Ghafarozin menyoroti tantangan utama dari pengembangan ekonomi syariah. Menurutnya perlu adanya upaya membumikan konsep ekonomi syariah agar terhubung dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi masyarakat. Pria yang kerap dipanggil Gus Rozin ini menyebut, inisiatif dan inovasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong perkembangan ekosistem keuangan syariah. Nah, dalam konteks ekonomi syariah saya kira ini menjadi penting karena persoalannya adalah persoalan engagement antara konsep ekonomi syariah ini dengan apa yang dihadapi oleh sehari-hari oleh misalnya pelaku UMKM dan para nelayan yang ada di menjadi sebagian besar Nahdien itu. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah dinilai masih terbentur dengan kebiasaan penggunaan iklim perbankan konvensional yang lebih dulu menjangkau unit-unit masyarakat hingga tingkat paling kecil. Makanya menurut Gus Rozin, ketahanan ekonomi UMKM perlu dikawinkan dengan pengembangan ekosistem ekonomi syariah secara lebih luas. Artinya, penguatan masyarakat dan pelaku usaha harus berjalan bersamaan dengan pembenahan berbagai unsur ekosistem yang dapat menjadi hambatan. Di sisi lain, terdapat peluang pengembangan ekosistem keuangan syariah dalam pesantren yang merupakan salah satu pusat ekonomi. Bagaimana tidak, para santri tinggal selama 24 jam di pesantren dan membutuhkan berbagai kebutuhan seperti makanan, buku, listrik, air, pulsa, internet, dan kebutuhan lainnya. Untuk menunjang hal ini, organisasi masyarakat selayaknya Nahdlatul Ulama dinilai dapat berperan mendorong advokasi kepada pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah. Apalagi NU berpengalaman dalam merintis Bank Pembiayaan Rakyat atau BPR Syariah di Kajen, Pati, Jawa Tengah. Bank tersebut kini berkembang hingga secara berturut-turut masuk 7 besar BPRS di Jawa Tengah. Sementara itu, permintaan terhadap produk halal dan ekonomi syariah secara global terus meningkat. Data General Standard mencatat nilai demand halal nasional pada 2024 mencapai sekitar 2,6 triliun rupiah. Kendati begitu, Indonesia belum menjadi pemasok utama dan posisinya dikalahkan negara lain seperti Brazil, China, India, Amerika Serikat, hingga Turki.